Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 di mana itu adalah coaching dalam supervisi akademik. Di situ ada observer atau sebagai pengamat, juga ada coach dan ada coachee. Dari saya Graciana Trihandani, asal sekolah SMP Negeri 5 Ulu Jami. Saya Bo Prasmoro, asal SMP Negeri 2 Petarukan. Saya Siti Maisaro dari TK Muslimat NU Yorowetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Pak Bowo. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak. Hari ini panjenengan akan melakukan praktek coaching ya? Nggih, laras. Dan sebelum praktek coaching itu saya perlu menyampaikan rubrik penilaian yang seperti apa dan apa saja yang akan dinilai. Langkah-langkah yang nanti akan dilakukan. Yang pertama, apakah nanti sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan kepercayaan, kemudian bagaimana Ibu memberikan keyakinan, serta bagaimana pertanyaan berbobot yang diberikan kepada coachee, kemudian coachee merespon pertanyaan itu seperti apa. Selanjutnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching Ibu. Okay. Kemitraan, kemudian kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Okay, Pak. Selanjutnya menanyakan juga kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti, kira-kira yang seperti apa yang ingin coachee lakukan. Mana ini yang akan dikembangkan Bu Kris? Sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, kompetensi yang saya kembangkan itu pastinya presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian bagian kompetensi yang mana Bu yang secara spesifik akan dikembangkan dari coaching? Yang lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan di bagian mendengarkan aktif Pak, sama memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikatornya pastinya nanti saya bisa melihat atau memahami bahwa si coachee itu nanti bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Oke. Itu tadi yang akan dilakukan ya Bu ya. Dan selamat melakukan coaching. Yang jelas potensi apa yang Ibu punya nanti bisa dikembangkan pada proses coaching itu Bu. Oke Pak, siap. Monggo dipersilakan. Oke Pak. Ibu Siti, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Halo juga Bu Kris, alhamdulillah Bu sehat. Bagaimana kabar Bu Kris? Alhamdulillah Bu, saya baik juga. Ada apa ini kok tumben ingin ngajak ngobrol? Iya Bu, ini saya itu sebenarnya sedang gundah gulana ya Bu, bingung. Iya. Setiap saya itu masuk ke kelas itu memberikan pembelajaran kepada anak itu, anak-anak terlihat tidak antusias Bu dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi saya itu merasa bagaimana nggih maksudnya untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, karena saya melihat anak-anak ketika pembelajaran itu kok hanya tidak antusias, diam tapi nggak nyambung Bu. Maksudnya ketika memberikan pertanyaan anak-anak hanya diam, tidak menjawab, tidak merespon pertanyaan yang saya berikan, dan saya itu kadang merasa apakah mungkin strategi pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang, seperti itu sih Bu. Oh, jadi Bu Siti itu ini sedang menghadapi sebuah permasalahan di mana di kelasnya Bu Siti itu anak-anak itu kurang antusias. Iya Bu, Bu, seperti itu. Kurang antusias lah. Kira-kira Bu, dari obrolan kita hari ini, yang Bu Siti harapkan itu apa sih kok ngajak ngobrol saya, membicarakan tentang pembelajaran yang dihadapi Bu Siti di kelasnya? Yang ingin saya harapkan itu adalah ketika saya masuk, ingin itu anak-anak antusias Bu, berarti sudah menunggu kedatangan saya dan membuat sekolah itu menyenangkan, tidak anak-anak itu takut masuk ke sekolah ataukah merasa bosan di sekolah. Jadi saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, strategi yang menarik untuk anak-anak, misalnya mungkin dengan media atau metode yang dapat menarik antusias anak-anak. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak tertarik, antusias sekali sampai
mungkin kangen dengan sekolahan, seperti itu sih Bu. Oh ya, berarti tujuan dari hari ini kita ngobrol yang Bu Siti harapkan itu Bu Siti ingin supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu Iya, ya, betul, lebih Bu, menarik seperti bagi itu. anak-anak menjadi antusias dalam pembelajaran gitu ya Bu. Upaya-upaya apa aja sih yang sudah Bu Siti lakukan supaya pembelajaran itu lebih menarik menurut versinya Bu Siti? Untuk upaya itu saya itu masih memikirkan gitu Bu. Cuman kemarin sudah saya lakukan, yaitu saya itu mencoba memberikan media seperti mungkin alat peraga buatan sendiri ya, Bu, alat dengan peraga, menciptakan ya. misalnya kita buat emoticon atau tidak membuat huruf-huruf yang kita cetak, kita print sendiri dengan gambar-gambar yang menarik yang mungkin anak-anak akan antusias dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu Bu. Berarti Bu Siti sudah pernah melakukan pembelajaran di mana itu menggunakan alat peraga ya Bu tadi Iya, ya betul, misalnya ya. seperti itu. Kira-kira ini Bu, supaya pembelajaran itu lebih menarik, anak-anak lebih antusias, adakah rencana yang ingin Bu Siti lakukan mungkin? Sebenarnya itu saya punya rencana Bu, tapi tidak tahu Bu maksudnya nanti bisa terlaksana atau tidak. Untuk rencananya itu saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Misalnya Oh kita iya, mau berkolaborasi. bersama-sama menciptakan pembelajaran apa sih yang sedang viral, yang sedang minggu-minggu ini, disesuaikan juga tentunya dengan tema saat ini gitu. Karena anak-anak itu lebih suka mungkin benda yang nyata, tidak yang hanya kita ngomong saja, nanti tidak ada. Cuman untuk gambar saja kadang sudah menampilkan gambar, akan tetapi untuk anak-anak itu mungkin untuk sepintas nanti akan melihat. Cuman nanti seterusnya itu bosan Bu, misalnya sehari 2 hari dilakukan, nanti untuk hari berikutnya itu anak-anak ingin ada sesuatu yang baru lah. Itu mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan alat peraga yang lebih menarik lagi. Oh iya, rencana yang sangat bagus itu Bu Siti. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mengajak berkolaborasi teman supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik dari biasanya. Tapi adakah rencana lain Bu Siti? Untuk rencana lain itu sebelumnya masih dipikirkan juga apakah mungkin atau tidak untuk mengadakan misalnya kita mengadakan workshop atau seminar gitu untuk khusus guru-guru PAUD yang mungkin memiliki talenta gitu di bidangnya. Misalnya kayak kemarin kan itu ada lomba membuat APE kreatif. Oh iya, Nah, itu kan mungkin bisa nanti dipanggil untuk menjadi narasumber. Jadi kan kita bisa menimba ilmu dari situ, mengetahui bagaimana sih cara menciptakan media yang kreatif dengan menggunakan semua kompetensi, misalnya untuk nilai agama, fisik motorik, juga tadi misalnya seni, fisik motorik halus, fisik motorik kasar. Jadi media itu tidak hanya digunakan dalam satu indikator saja, melainkan bisa digunakan misalnya untuk melompat, misalnya untuk kita mengetahui dari gambar-gambar itu, bahasa, untuk melatih bahasa anak mungkin, seperti itu Bu. Inginnya itu tadi mengadakan workshop atau seminar dengan mengundang tadi rekan guru yang berkompeten di bidangnya dalam membuat APE kreatif tersebut Bu. Oh iya, berarti tadi sudah ada 2 rencana nih Bu Siti. Dari yang pertama mengajak kolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik ya. Yang kedua workshop. Dari kedua rencana itu untuk yang jarak dekat nih Bu, biar itu cepat terrealisasi supaya pembelajaran itu cepat menarik, kira-kira dari 2 upaya itu, 2 rencana itu yang mau dilakukan dulu yang mana ini Bu Siti? Untuk rencana yang akan mungkin saya lakukan dalam waktu dekat yaitu mungkin yang berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu Bu. Yang berkolaborasi. Untuk itu kan kita kalau untuk workshop mungkin kan memang membutuhkan biaya, waktu juga, melibatkan semua banyak pihak tidak hanya di sekolah saya saja tetapi juga melibatkan sekolah lain. Mungkin untuk yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat yang tadi yang kolaborasi dengan rekan sejawat, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan pembuatan media APE yang kreatif untuk anak-anak sehingga anak-anak itu nanti ketika pembelajaran merasa antusias, merasa tertarik, juga tidak membosankan untuk anak-anak. Tentunya anak-anak akan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya, betul. Kira-kira ini Bu Siti, dari rencana yang tadi ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, itu mau dilaksanakan kapan itu Bu Siti? Untuk kolaborasi mungkin akan saya lakukan sekitar minggu depan Bu. Nanti kan kita kan sudah mulai pembelajaran sudah mulai KBM.
Dan itu mungkin akan awal-awal itu saya akan mengajak rekan sejawat untuk memulai memikirkan konsepnya itu nanti seperti apa, terus untuk medianya itu nanti yang seperti apa, nanti pembuatannya itu juga seperti apa. Mungkin mulai minggu depan akan saya lakukan, Bu. Iya, itu rencananya sungguh sudah luar biasa, Bu. Sudah tadi juga Bu Sisi sudah menjelaskan dengan langkah-langkahnya juga ya. Jadi nanti saya tunggu ya Bu, mungkin nanti setelah minggu depan, setelah Bu Siti berkolaborasi, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kita perlu obrolan seperti ini lagi Bu. Siap. Supaya kita nanti lebih tahu progresnya bagaimana dengan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, apakah bisa menarik antusias dari murid-muridnya Bu Siti. Begitu Iya, ya Bu Siti ya? Iya, Bu Grace, Iya. terima kasih. Jadi hari ini itu saya sudah mendapatkan nanti mungkin rencananya tadi untuk berkolaborasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat, kemudian tadi membicarakan teknisnya bagaimana untuk membuat APE. Dan terima kasih nih Bu Grace Iya. untuk hari ini setelah Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama Bu Grace, saya mendapatkan pencerahan untuk tadi masalah yang saya hadapi, tentang nanti rencananya saya bagaimana ke depannya, semoga nanti bisa dilakukan dan berjalan dengan baik seperti itu ya Bu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti karena sudah mau mengajak ngobrol saya. Jadi juga menambah pengetahuan untuk saya juga. Semoga nanti rencana untuk kolaborasi dengan teman sejawatnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik nanti bisa sukses ya Bu ya, bisa Siap, Bu. lancar. Kita Ya, Bu. ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Grace. Bu Grace super sekali ya, tadi sudah melakukan coaching, sudah dari urut-urutannya tadi sudah dilakukan juga. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Iya Pak. Yang pertama tadi sempat saya catat, apa sih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi merujuk kepada indikator ketercapaian Ibu? Tadi sih saya sudah melakukan alur tirta Pak, di mana saya tetap menanyakan tujuannya apa sih tadi Bu Siti kok pengen coaching sama saya. Kemudian juga tadi sudah ada proses identifikasi. Betul. Kemudian di situ juga akhirnya saya menggali dari Bu Siti rencana-rencananya apa aja gitu. Dan di situ Bu Siti sudah memberikan rencananya bahwa beliau nanti akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawatnya, kemudian juga ada workshop. Tapi untuk waktu dekatnya, Bu Siti akan melakukan itu dulu, kolaborasinya dulu. Terus nanti rencananya itu juga akan dilaksanakan di minggu depan, gitu, Pak. Dan dari proses itu pun akhirnya kan saya bisa mengetahui bahwa coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak. Jadi ada rencana tindakan ya, kemudian sudah ada solusi. Oke, bagus. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang tepat. Jadi dari hulu ke hilir sudah tercakup semua. Kemudian tadi Ibu juga sudah menangkap apa yang diinginkan oleh Bu Siti sebetulnya. Kemudian rencana Bu Siti juga tadi sudah muncul dengan sendirinya, itu sudah bagus. Kemudian tadi Ibu juga sudah memberikan support, dan itu pentingnya coach di situ dengan mengatakan betul Ibu, bagus Ibu, saya sangat mendukung Ibu, itu luar biasa, itu sudah bagus Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi yang Ibu berikan juga sudah memunculkan apa sih permasalahan yang sebenarnya, dan tadi juga sudah kelihatan bahwa Bu Grace menguasai jalannya diskusi. Dan yang terakhir yang tadi saya catat di sini, dari diskusi itu Bu Siti yakin akan solusi yang diberikan. Dan itulah tujuannya dari coaching. Solusi didapat, kemudian rencana tindakan akan segera dilakukan sampai dengan spesifik pada jadwal kegiatan begitu sudah. Dan tidak ada intervensi apapun dari Bu Grace. Itu sudah bagus. Dan yang terakhir yang saya ingin tahu berdasarkan dari hasil coaching tadi Ibu, kira-kira pada memahami alur tirta ini
saya kepingin tahu Bu, yang ingin dicapai dari kompetensi coaching, kira-kira apa Bu yang spesifik ingin Ibu lakukan tadi dengan Iya. melakukan coaching Iya. tadi? Dari proses tadi ya Pak, dari Iya. proses coaching yang tadi sudah dilakukan, itu saya ingin lebih mengembangkan di mendengarkan aktif Pak. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu saya di situ bisa hadir, saya bisa penuh, saya bisa lebih fokus, kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach. Jadi mungkin hanya itu aja Pak. Mungkin dengan menurut saya kalau mendengarkan aktif itu bisa meliputi dari ketiga prinsip itu. 3 prinsip tadi ya. Iya. Dan tadi memang saya hanya mencocokkan saja karena memang catatan saya ya seperti itu tadi. Bu Kris sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif, dan tadi juga terlihat bahwa Bu Kris tidak mau ada celah yang tertinggalkan di situ, betul-betul mengamati, jadi pendengar setia, dan sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan agar Bu Siti tadi segalanya bisa tercurah, dan Bu Kris juga sudah memberikan support. Terima kasih Bu Kris sudah Ya, melakukan sama-sama. coaching, dan semoga ada kegiatan yang seperti ini yang bertujuan untuk bisa menggali lebih dalam potensi-potensi dari teman-teman guru yang lain. Iya. Terima kasih Bu Kris. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak